Halo para senior, balik lagi sama Bangga ini cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Ya udahlah, langsung aja seperti biasa kita lanjut aja ke chapter 215. Tapi sebelum lanjut, minimal like dulu lah, terus subscribe sekalian kalau senior berkenan. Hehehe. Ya udahlah, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 多谢公子。可以了。Di kaki Gunung Qingyun, desa Cao Miao yang sudah lama ditinggalkan kini jauh lebih hancur dari sebelumnya. Sisa reruntuhannya hampir lenyap, hanya ada puing batu berserakan dan semak belukar yang tumbuh liar. Beberapa tembok yang hancur masih berdiri, malah menambah kesan sunyi dan muram. Angin sepoi berhembus, menggoyangkan rumput, membawa aroma segar dedaunan. Cahaya putih perlahan turun dari langit. Belum sempat Xiao Bai berdiri dengan tenang, Xiao Hui sudah melompat dari pundaknya. Monyet kecil itu berguling-guling di rerumputan sambil berteriak-riak. Terlihat sangat senang gembira. Xiao Bai tersenyum tipis. Ia lalu menuntun Zhang Xiaofan duduk bersandar pada tembok yang setengah runtuh. Saat ini Zhang Xiaofan sudah sadar dari pingsannya, namun keadaannya justru lebih buruk dibanding sebelumnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka, namun tatapannya kosong, tanpa emosi sedikit pun. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang layu, bagaikan mayat hidup yang berjalan. Melihat keadaan itu, Xiao Bai hanya duduk di sampingnya dengan diam, lalu menghela nafas pelan. Dalam perjalanan kembali ke desa Cao Miao, ia sudah mencoba berbagai cara untuk membangunkan semangat Zhang Xiaofan, bahkan memujuknya dengan segala macam kata, tapi semuanya sia-sia. Sementara itu, Xiao Hui berlari-lari masuk ke hutan. Tidak lama kemudian, ia kembali sambil membawa beberapa buah liar di tangannya. Dengan riang, ia mendekat sambil menyodorkannya pada Xiao Bai dan Zhang Xiaofan. Xiao Bai melirik monyet abu-abu itu, lalu tersenyum pahit. Ia mengambil satu buah dari tangannya, lalu berkata lirih, "Xiao Hui, kau memang yang terbaik, setiap hari selalu ceria. Andai saja dia bisa sepertimu, maka..." Ia tidak melanjutkan ucapannya, hanya menggeleng pelan. Buah itu ia gigit sedikit, rasa manis dan segar langsung memenuhi mulutnya. Xiao Hui menyeringai pada Xiao Bai, lalu menyodorkan buah lain ke Zhang Xiaofan. Namun, ia tetap tidak bergerak. Setelah menunggu sebentar, Xiao Hui sadar kalau Zhang Xiaofan tidak akan menyentuhnya. Ia hanya mengangkat bahu, meletakkan buah itu di tanah, lalu mengambil buah lain dan mulai mengunyah lahap di sampingnya. Saat itu, sudah memasuki siang menjelang sore. Dua manusia dan seekor monyet hanya duduk diam di reruntuhan desa tua itu. Xiao Bai terdiam, Zhang Xiaofan tetap seperti patung, dan Xiao Hui akhirnya tertidur pulas di pangkuan Zhang Xiaofan setelah puas makan. Waktu berlalu tanpa terasa. Awan putih perlahan melayang di langit yang biru. Angin berhembus lembut, menggoyangkan rerumputan dan helai rambut. Suasananya hening, malas, seakan dunia ini jauh dari hiruk pikuk. Matahari akhirnya condong ke barat, dan senja pun datang. Saat malam turun, bulan sabit perlahan muncul di timur. Beberapa bintang kecil mulai berkelip, menyaksikan dunia menyambut satu malam lagi. Xiao Hui bergumam kecil dalam tidurnya, membalikan badan lalu terlelap kembali. Bahkan dalam mimpi, wajahnya masih tampak ceria. Entah apa yang sedang ia mimpikan. Di bawah sinar bulan, Xiao Bai perlahan berdiri. Ia menatap lama ke langit malam, seakan sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke arah Zhang Xiaofan yang duduk membisu. Xiao Bai menghela nafas lirih, lalu melangkah pergi. Dalam cahaya bulan, sosoknya yang anggun perlahan menghilang ke kejauhan. 其实我这千百年间的愿望。 Lu Sueci duduk di tepi jendela. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara gemerisik bambu. Pedang Tianya bersandar tenang di sisi jendela, sama seperti pemiliknya yang jelita, terendam dalam cahaya bulan dingin, menatap langit jauh ke sana. Bulan perlahan naik ke tengah langit. Lu Sueci terus menatapnya tanpa sedikit pun rasa kantuk. Malam semakin larut, keheningan semakin pekat, dan rasa rindu pun seolah bertambah berat.
Tiba-tiba seakan menyadari sesuatu, tubuhnya yang tadinya bersandar langsung tegak, matanya menoleh ke arah luar jendela. Tidak jauh darinya ada sepetak kecil hutan bambu. Di bawah sinar bulan, batang-batang bambu yang tinggi menjulang memantulkan bayangan panjang di tanah, bergoyang perlahan. Namun, bila diperhatikan seksama, di kedalaman bayangan itu samar-samar tampak sosok seseorang. Wajah Lu Sueci sedikit terkejut. Ia berdiri, Tianya memancarkan cahaya lembut lalu melayang masuk ke tangannya tanpa suara. Orang itu seolah sangat ringan, berdiri di ujung ranting bambu yang tipis. Sesaat kemudian terdengar suara lirih bergema, lembut namun jelas. Benar saja, saat aku melihatmu, hatiku pun ikut tergerak. Mata Lu Sueci menatap ke arah bayangan hutan bambu itu dengan dingin. Entah kenapa, meski suara orang itu begitu indah dan merdu, telinganya justru merasa agak akrab, seakan ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Pikiran itu melintas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berkata, "Siapa di sana?" Angin gunung berhembus, bayangan bambu berguncang hebat, mengaburkan jejak bayangan di tanah. Dari dalamnya, sosok ramping melayang keluar dengan anggun. Ia adalah Xiao Bai. Lu Sueci tertegun, sama sekali tidak menyangka bahwa tamu malam ini ternyata Xiao Bai. Ia terperanjat dan tanpa sadar berucap, "Kau kenapa datang ke sini?" Xiao Bai tersenyum tipis. Ia berkata, "Kenapa? Tidak boleh." Lu Sueci menatapnya, lalu berkata dingin, "Apa yang kau inginkan?" Xiao Bai menatap wajah Lu Sueci, lalu tersenyum. Ia berkata, "Sudah larut malam begini, kau belum tidur, malah duduk termenung di jendela menatap bulan. Katakan, siapa yang sedang kau pikirkan?" Pipi Lu Sueci mendadak merah samar. Ia cepat menahan diri, mendengus pelan, lalu berkata tegas, "Itu bukan urusanmu. Katakan saja, apa tujuanmu datang ke sini?" Xiao Bai perlahan berkata, "Orang yang kau pikirkan itu, aku justru datang karena dia." Tubuh Lu Sueci bergetar, sorot matanya berkilat, lalu alisnya berkerut tipis. Ia menarik nafas panjang dan dengan suara pelan ia berkata, "Dia, bagaimana keadaannya?" Xiao Bai menjawab, "Dia ada di reruntuhan desa Cao Miao di kaki Gunung Qingyun." Tubuh Lu Sueci tersentak, wajahnya tampak gemetar menahan emosi. Lalu ia bertanya cepat dengan suara yang nyaris bergetar, "Apakah dia baik-baik saja?" Xiao Bai tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Lu Sueci dalam-dalam. Di hati Lu Sueci mendadak timbul rasa gelisah, seperti ada sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Nafasnya tertahan. Ia terus menatap Xiao Bai. Akhirnya Xiao Bai berkata, "Biao sudah tiada." Lu Sueci terdiam sejenak, lalu sadar seketika. Wajahnya seketika pucat, lalu bergetar. Ia bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Xiao Bai terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata lirih, "Keadaannya sangat buruk. Aku benar-benar tidak berdaya. Jadi aku datang mencarimu." Tiba-tiba jendela di depan Lu Sueci pecah berkeping-keping. Sosok anggun berbaju putih itu segera menggenggam Tianya lalu melesat ke langit, terbang jauh menuju arah depan. 你一直都和他在一起吗？没有，我与他毫无瓜葛。 Angin malam dari kejauhan membawa hawa dingin berhembus melewati reruntuhan desa Cao Miao. Zhang Xiaofan masih dalam posisi yang sama, duduk bersandar pada dinding yang runtuh, tidak sedikit pun bergerak. Xiao Hui terlelap di pangkuannya, tidur dengan dengkuran lembut. Ketika angin malam bertiup, ia merasa sangat dingin, lalu menggeliat dan meringkuk. Setelah itu kembali tidur pulas. Dalam cahaya bulan yang terang, tiba-tiba seberkas cahaya biru pucat melesat di langit, turun dengan kecepatan luar biasa. Begitu ia mendarat, mata Lu Sueci dipenuhi kecemasan. Ia memandang sekeliling reruntuhan itu, namun tidak melihat sosok Zhang Xiaofan. Setelah terdiam sebentar di tempatnya, ia pun bergegas maju. Tianya di tangannya berpendar lembut, menerangi jalan di depannya, seakan membantu mencari sosok yang tersembunyi dalam kegelapan. Xiao Hui yang sedang tertidur masih belum terbangun, namun telinganya lebih dulu bergerak. Sesaat kemudian, ketiga matanya perlahan terbuka. Terdengar suara langkah kaki dari sisi lain reruntuhan desa Cao Miao. Xiao Hui
bangkit menoleh ke sekeliling dan mendapati sosok Xiaobai yang tadi bersama mereka sudah tidak terlihat lagi. Xiao Hui pun segera waspada. Setelah berdiri, ia menoleh pada Zhang Xiaofan dan melihat pemuda itu tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Maka Xiao Hui memanjat dinding runtuh tepat Zhang Xiaofan bersandar, lalu menatap ke arah datangnya langkah kaki itu. Dalam kegelapan, mata ketiganya yang berwarna emas perlahan berpendar. Lu Sueci yang tengah melangkah tiba-tiba terhenti. Ia melihat sebuah dinding runtuh di depannya. Ada setitik cahaya keemasan yang menyala. Itu bukanlah cahaya kunang-kunang, melainkan sepasang mata aneh yang menatapnya tajam. Cahaya bulan menyikap bayangan itu. Sosok seekor monyet berbulu abu-abu dengan 3 mata tampak jelas duduk di atas reruntuhan. Ia juga melihat Lu Sueci tampak terkejut, seakan tidak menyangka bahwa gadis itu akan datang ke tempat ini. Xiao Hui. Jantung Lu Sueci langsung berdebar kencang. Tanpa berpikir, ia melesat maju. Bayangan putih tubuhnya melesat di bawah sinar bulan, meninggalkan jejak samar nan indah bagai lukisan. Xiao Hui menoleh, melihat Lu Sueci berlari mendekat. Ia menggaruk kepalanya. Terlihat ragu. Dari semua wanita yang dekat dengan Zhang Xiaofan, Lu Sueci lah yang paling asing baginya. Seperti Xiaobai, Xiao Huan, semua akrab dengan Xiao Hui. Setiap kali bertemu selalu tersenyum, menggendong, mengelus, atau bercanda dengannya. Hanya wanita berbaju putih ini yang selalu dingin bagaikan es, tidak pernah berinteraksi dengannya. Namun, meski begitu, Xiao Hui tetap seekor monyet yang cerdas. Ia sangat paham kalau Zhang Xiaofan memandang wanita ini dengan cara berbeda. Ketika bayangan putih itu meluncur semakin dekat, Xiao Hui sempat ragu, namun akhirnya tetap tidak bereaksi. Lu Sueci justru langsung bertindak. Wajahnya dipenuhi rasa cemas. Ia langsung meraih Xiao Hui. Di bawah sinar bulan, bayangan Xiao Hui tampak jelas, tetapi sosok orang yang ia cari sama sekali tidak terlihat. Suaranya mulai bergetar saat menatap Xiao Hui, bertanya dengan nada panik. Dia kemana? Xiao Hui tergenggam di udara. Meski tangan Lu Sueci lembut dan indah, tapi karena panik, genggamannya makin keras tanpa sadar. Xiao Hui mulai kesal. Ia berontak namun tidak berani terlalu keras. Ia hanya bisa menjerit kesal. Namun, sebelum ia bisa meluapkan kekesalannya lebih jauh, pandangan Lu Sueci sudah beralih. Di balik dinding yang gelap gulita, ada sosok yang duduk diam tanpa suara. Lu Sueci melepaskan genggamannya. Xiao Hui pun jatuh ke tanah. Kepalanya terbentur rumput. Ia meloncat kaget, tampak sangat marah. Tapi Lu Sueci sudah berjalan melewatinya tanpa peduli. Xiao Hui hanya bisa meringis, membuat wajah lucu penuh kejengkelan, lalu mengacungkan tinjunya ke arah punggungnya. Lu Sueci berbelok melewati dinding runtuh itu, berjalan ke arah Zhang Xiaofan. Di hadapannya, yang ia lihat hanyalah tubuh kosong seperti kehilangan jiwa. Kedua matanya melotot hampa, menatap entah kemana. Wajahnya sangat pucat dan lelah, bahkan memancarkan aura kematian samar, seolah-olah ia hanya mayat yang perlahan-lahan membusuk dari dalam. Pedang surgawi Tianya jatuh dari tangannya. Lu Sueci perlahan berlutut di hadapan Zhang Xiaofan. Air mata mengalir di wajah pucatnya. Xiaofan. Tubuh Zhang Xiaofan sedikit bergetar, seakan suara panggilan itu menyentuh sesuatu di lubuk hatinya. Tapi sesaat kemudian, matanya kembali pada kehampaan. Angin malam berhembus, membawa kesunyian dingin. Lu Sueci mengangkat kedua tangannya, perlahan membelai wajahnya. Wajah itu begitu terukir di hatinya. Bibirnya bergetar, tersendat oleh isak. Suaranya lirih, penuh kepedihan. Xiaofan, aku datang. Ini aku Sueci. Namun, ia tetap tidak bergerak. Wajahnya kaku dan kosong. Sinar bulan jatuh meneranginya. Xiao Hui yang duduk di samping hanya mendongak menatap langit, lalu kembali memandangi keduanya dalam diam. Di bawah sinar dingin rembulan, siapa yang peduli pada sudut kecil dunia ini? Pada manusia yang terombang-ambing dalam cinta dan derita. Air mata terus menetes dari wajah Lu Sueci, jatuh membasahi pipi Zhang Xiaofan, memberikan sedikit kehangatan. Ia perlahan duduk di sampingnya, merengkuh tubuhnya yang begitu dingin seperti bongkahan es. Lalu ia berkata, "Xiaofan, jangan takut. Kau jangan takut.
Meski masih berderai air mata, wajah Lu Sueci mulai menampakkan keteguhan. Ia memeluk wajah Zhang Xiaofan dalam pelukannya, menggunakan kehangatan tubuhnya untuk menghangatkan jiwa yang hampir hancur tanpa harapan. Ia memeluk erat pria itu, tidak ingin melepaskannya lagi. Kepalanya terangkat, menatap langit luas, rembulan terang terlihat indah. Lalu Lu Sueci berkata, "Xiaofan, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Segalanya pasti akan baik-baik saja." Sinar bulan bagaikan aliran air yang jatuh ke bumi, menyinari dua sosok yang saling bersandar erat, menerangi mereka dengan lembut. Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!